Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Adia Syahrian dengan NPM 20.0147 dari kelas manajemen 20D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Amron yang digunakan sebagai tugas pengganti mata kuliah AIK 4 untuk tugas semester akhir di prodi manajemen. Baik, untuk soal yang pertama yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga dalam konteks Islam beserta dalil-dalilnya. Menurut saya, riba dalam Islam disebut dengan pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman yang berlaku di mana modal berada dalam pinjaman tersebut digunakan. Riba juga merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga pada sampai saat ini. Nah, untuk sistem pinjam-meminjam pada sistem riba ini banyak menguntungkan kaum pemilik modal karena mendapat keuntungan yang lebih dari yang dipinjamkan. Dari adanya riba tersebut, sehingga Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena bisa menumbuhkan tradisi sedekah agar tidak ada teraniaya karena adanya riba. Dalam kesamaan antara bunga dan riba dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Tapi masih banyak umat muslim yang masih bergabung dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kehidupan. Maka dari itu turunlah ayat Allah yang melarang adanya riba yang menyebabkan kemelaratan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Ayat tersebut adalah Quran surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu bunga dalam Islam. Bunga sendiri merupakan tanggungan pada peminjam uang yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Di dalam Al-Quran, hukum melakukan riba sudah jelas dilarang Allah. Begitupun dengan bunga bank dalam praktiknya sistem pemberian bunga di perbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipat gandakan pembayaran. Padahal dalam Islam hukum hutang piutang haruslah sama antara uang dipinjamkan dengan yang dibayarkan, tidak ada bunga sepeser pun. Dan untuk ayat yang menjelaskan tentang larangan bunga, salah satunya adalah Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba as'aqam mud'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, coba saudara jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal Islam beserta saudara baca dalil-dalil yang menyertainya. Oke. Menurut saya, bank dengan perusahaan penanam modal Islam dapat bekerja sama. Pihak bank dapat memberikan pinjaman kepada yang mengajukan pinjaman. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Penanaman dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit atau loss sharing, atau metode bagi pendapatan atau yang biasa disebut revenue sharing antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah
yang telah disepakati sebelumnya. Dan untuk dalil yang menerangkannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang padamu. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa itu kredit konsumtif dan non konsumtif dalam Islam dan dalil yang menyertainya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, kredit konsumtif dalam Islam itu merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perseorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif itu diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah itu ada dua, yaitu akad murabah dan akad ijarah. Sementara kredit non konsumtif ditujukan pada individu atau perorangan untuk memenuhi keinginannya akan gaya hidup modern atau setidaknya pembelian barang-barang konsumsi selain rumah untuk menunjang aktivitas sehari-hari seperti kredit motor, kredit HP dan lain sebagainya. Kredit non-konsumtif ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Masa kredit umumnya pendek, berkisar mulai dari beberapa bulan hingga 2 tahun. Suku bunga kredit bisa fix atau floating dengan rancangan besar uang muka dan cicilan bulanan sudah ditentukan di muka. Untuk ayat Al-Quran yang menerangkan kredit konsumtif dan non-konsumtif, saya mengambil dari surat Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi serta bacakan dalil-dalil yang memperkuat jawaban saudara. Oke. Zakat menjadi salah satu pengendali inflasi. Itu diibaratkan setiap orang menunaikan zakatnya, maka ketika zakat tersebut tersalurkan kepada mustahik, maka mereka akan terbantu secara finansial dan mereka akan melakukan tindakan yang akan membuat perekonomian keluarganya itu tumbuh. Salah satunya adalah dengan cara berwirausaha. Maka dengan adanya wirausaha tersebut, perputaran uang akan terus menerus berjalan dan akan stabil. Untuk dalilnya, saya mengambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pertanyaan yang kelima, yaitu asuransi itu dibolehkan tidak dalam Islam. Coba saudara jelaskan serta bacakan dalil yang memperkuat jawaban saudara.
Baik, asuransi yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah asuransi yang tidak mengandung unsur riba, judi, dan lain sebagainya. Asuransi itu yang diniatkan sebagai sarana tolong menolong antar umat diperbolehkan itu diperbolehkan dalam Islam. Landasan hukum asuransi syariah di Indonesia itu antara lain terkandung dalam Al-Quran dan hadis, surat Al-Maidah ayat 2, An-Nisa ayat 9, dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Di sini saya akan mengambil dalil dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuwahidu sya'irallahi wala syahrul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtahuna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Baik, itu jawaban yang bisa saya sampaikan dari 5 pertanyaan di atas. Dan untuk kekurangan dan kelebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.